Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita pada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga sempat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini benar-benar membawa berkah dan dapat ridho dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan nanti kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Nah, niku ingkang paling penting ya. Dari kondisi kita itu yang kita harapkan itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena apa? Kita semua pasti akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ya pasti akan merasakan namanya kematian. Dan kematian itu ada dua kemungkinan, Pak. Ada su'un dan husnun. Nah, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman ya, yang percaya, pasti kita menghendaki mati yang husnul khotimah. Nah, itu jadi penting, Pak, itu. Makanya kita harus berusaha supaya kondisi kita itu dalam kondisi husnul khotimah. Nah, dan kita harus istiqomah, Pak. Harus istiqomah dalam kebaikan ini. Terus istiqomah, insya Allah kegiatan seperti ini, apalagi satu pekan berapa kali, Pak? 4 kali ya. 4 kali, nah, bahkan 5 kali, Pak, satu pekan. Insya Allah kita terus selalu dalam kebaikan ya, dalam kebaikan. Misalkan nanti akhirnya Allah akan memanggil kita, malaikat maut menjemput kita, berarti insya Allah kalau kita dibiasakan dengan kebaikan ini, insya Allah kondisi kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Nah, itu penting, Pak. Nah, karena apa? Innamal a'malu biqawatin. Innamal a'malu bil qawatin. Sesungguhnya amal itu nggih. Nah, amal itu tergantung pada penutupnya. Penutupnya, Pak. Nah, tergantung pada penutupnya akhir hayat kita, Pak. Kondisi kayak apa? Makanya Abu Bakar itu pernah berdoa, Pak. Berdoa 3 doanya Abu Bakar itu. Ya Allah, jadikanlah umurku umur yang terbaik. Maksudnya umur terbaik gimana, Pak? Bukan berarti umur 30, 40 atau 50, tapi terakhir, Pak, umur yang terakhir, masa-masa mendekati sakaratul maut yang terbaik. Dan yang kedua doanya apa? Ya Allah, jadikan amalku amal yang terbaik di penutupnya. Nah, itu, Pak. Jadi amal yang terbaik di penutupnya. Nah, terus yang ketiga, ya Allah, jadikanlah hariku hari yang terbaik berjumpa denganmu. Nah, niku maknanya apa, Pak? Kok semuanya itu yang terbaik. Nah, intinya
kita beramal Pak, misalkan kita punya waktu 4.500 hari Pak, punya waktu 4.500 hari dalam kebaikan. Kemudian 4.501 itu melakukan, yang hari terakhir itu melakukan dosa dan keburukan. Bisa jadi amal kita yang 4.500 hari itu nanti bisa habis Pak, karena penutupnya yaitu dengan melakukan keburukan. Nah, tapi sebaliknya kita melakukan keburukan 4.500 hari. Nah, terus pada 4.501 kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT. Dalam artian kita bertobat Pak dari dosa, dari keburukan-keburukan itu, terus melakukan ketaatan. Insya Allah kita mati dalam kondisi husnul khotimah, bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, itu. Jadi enak Pak. Tapi juga malah wedi Pak ya. Malah kayak cendak semangat ini. Aku ngamal 4.500 hari tapi kok krono kesalahan sitok iso hapus nih. Nah, jangan khawatir Pak ya, jangan khawatir. Insya Allah kita sebagai orang yang beriman, istiqomah, insya Allah tidak akan tertimpa namanya mati su'ul khotimah. Dari ulama, su'ul khotimah tidak akan menimpa kepada orang-orang yang lurus amalan anggota badannya, istiqomah amalan anggota badannya, dan soleh amalan batinnya. Hasilnya batinnya diisi dengan keimanan dan tauhid yang benar. Nah, niku. Apa dari Rasulullah? Nah, kasabul ngamali ilallah ma dawama sahibuku wa in kula. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang yaitu amalan yang dilakukan dengan rutin. Nah, rutin istiqomah walaupun sedikit. Nah, niku. Jadi istiqomah, Pak. Nah, terus istiqomah yang batin apa? Nah, insya Allah Allah sebutkan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia beristiqomah, meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun dan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Insya Allah yang kita istiqomah Pak ya. Nah, kita nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Pasti itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niku. Jadi niku Pak. Nanti monggo jangan sami terus kita lakukan kegiatan-kegiatan ya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan ini sudah cara luar biasa insya Allah, yang mudah-mudahan berkah ya, menambah kebaikan kepada panjenengan sedaya, menambah kebaikan dumateng panjenengan sedaya ya. Terus salajengipun usaha kita supaya kita itu terus istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama yaitu kita berdoa Pak. Ternyata kita berdoa kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Jadi tetap berdoa, tidak boleh kita mengandalkan, saya ini ustadz, saya ini guru agama, saya ini kiai, dan sebagainya. Saya itu tiap hari sudah mengaji terus, tapi kita tetap butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Banyak orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan ya, tapi pada akhir hayatnya dia melakukan amal keburukan, akhirnya matinya dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, jadi penting Pak kita berdoa. Nah, ada kisah itu seorang melakukan amalan penghuni surga Pak ya, sampai dikatakan jarak antara dirinya dan surga ini cuma 1 hasta. 1 hasta itu berapa Pak? Segini ya. Nah, hati cuma 1 hasta. Nah,
Berarti kan dekat sekali ya. Tapi apa akhir hayatnya? Nah, karena apa? Terkena pengaruh fitnah subhat, ya, fitnah subhat, akhirnya dia apa? Melakukan penyimpangan, bahkan punya pemahaman bahwa Islam itu belenggu sampai seperti itu, Pak, menyusahkan. Akhirnya dia banyak melakukan dosa, ya, keluar dari ketaatan, akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, padahal awalnya itu sampai apa dianggap surga dengan dirinya itu cuman 1 jengkal jaraknya. Ya, niku. Nah, wonten malih apa? Seorang namanya Al-Qasimi, Pak ya. Dia seorang penulis buku, ya, luar biasa membahas tentang kesyirikan. Pokoknya luar biasa isi bukunya itu. Sampai dikatakan oleh gurunya, laqad istahral Qasimu fi kitabijannah. Fi kitabijannah. Sungguh Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya. Sampai ini loh, Pak. Buku ini mawon bisa ngenuku surga loh, tulisannya itu. Nah, tapi apa? Ternyata dia juga dengan perjalanan waktu terkena penyakit fitnah subhat, Pak, penyimpangan pemikiran, akhirnya pemikirannya berubah, itu akhirnya dia juga mati dalam kondisi sul khotimah. Nabilah, jangan sampai kita, mudah-mudahan kita dihindarkan, Pak ya, dari mati yang sul khotimah. Nah, insya Allah kita sudah usaha maksimal, kita tiap sepekan sampai 5 kali mengadakan taklim, insya Allah kita akan terhindar dari mati yang namanya mati su'ul khotimah. Nah, ini penting. Jadi selain itu, Pak, kita juga harus banyak istighfar, berdoa, Pak. Selain berdoa, kita berdoa, ya. Nah, supaya kita dijauhkan dari mati su'ul khotimah. Terus kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, insya Allah dengan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, nanti akan istilahnya nuturi awede, Pak. Misalkan kita lagi melenceng titik, ngaten ya, pasti akan dinasihati, menasihati kita. Nah, itu tidak baik. Nah, akhirnya ya kathah niku kisah-kisah ya orang yang melakukan dosa maksiat, tapi dengan ketemu dengan teman-teman yang soleh, akhirnya dia juga berhijrah. Nah, berhijrah akhirnya menjadi orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Maka penting sekali kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Di antara manusia itu ada sebagai pembawa pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Nah, itu. Dan di antaranya yaitu teman-teman yang soleh itu. Nah, jadi makanya Hasan Basri mengatakan, perbanyaklah teman yang soleh dan soleha. Sesungguhnya teman yang soleh dan solehah itu nanti akan bermanfaat di yaumul kiamat. Nah, niku. Nah, sering saya sampaikan, Mbak, ceritanya teman yang soleh ketika di surga, Pak. Teman yang soleh di surga, terus misalkan Pak Sinten ini, Pak Samuji. Nah, Pak Samuji misalkan ngapunten nggih, mungkin amal yang baiknya itu kalah dengan amal yang buruk, misalkan ini, maaf ya, ini contoh mawon. Nah, terus akhirnya terpaksa masuk neraka. Akhirnya karena Pak Samuji ini sering ngaji, sering ngumpul dengan teman-teman yang soleh, akhirnya teman yang soleh yang ada di surga tadi mencari, Pak, mana temanku Pak Samuji kok nggak ada di surga. Nggak ada di surga, akhirnya dicari, akhirnya sama Allah dibukakan itu tabirnya, itu jendela itu. Nah, lihat Pak Samuji ada di neraka. Terus ya Allah, aku kalau Pak Samuji belum bisa masuk surga bersama aku, saya belum merasa lega ya Allah. Akhirnya sama Allah disuruh
maka pergilah ke neraka. Nah, temuilah Pak Samuji. Akhirnya benar-benar ditemui Pak. Akhirnya diajak masuk surga. Nah, itulah menjadi syafaat Pak ternyata teman yang soleh itu. Insya Allah niki jenengan nggih, misalnya kan mungkin di antara kita antara kebaikan dan keburukannya itu mungkin kebaikannya itu kalah nggih. Kebaikan ini jomplang berat keburukannya ya. Nanti tapi punya teman-teman yang soleh-soleh, insya Allah nanti juga menjadi penolong. Misalkan yang banyak dosanya cuman 1 orang 2 orang, tapi ini yang ngangkat ini banyak orang Pak ya. Yang mengangkat ini banyak orang, insya Allah nanti juga akhirnya akan diangkat ke surga. Nah ini loh. Nah, itu pentingnya kita bergaul dengan teman yang soleh. Nah ini. Nah, ada cerita Pak ya. Nah, seorang melakukan pembunuhan, 99 jiwa itu, Nah, 99 jiwa itu datang kepada ahli ibadah. Dia bertanya seperti ini, saya itu sudah membunuh 90 orang. Apa Allah bisa mengampuni dosa saya? Nah, ya tidak diampuni dong. Kamu sudah membunuh 90 orang, nggak mungkin kamu akan diampuni. Nah, niku. Akhirnya seorang ahli ibadah itu dibunuh sekali, Pak. Genep 100. Akhirnya orang tadi pergi kepada orang yang alim, ya, orang yang alim, ahli ilmu, ya soleh juga ahli ilmu. Akhirnya ia bertanya, saya itu sudah membunuh 100 orang. Apa Allah mengampuni saya jika saya bertobat? Nah, terus apa jawab orang alim tadi? Siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Allah itu lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Akhirnya semangat Pak, akhirnya semangat. Nah, tapi kamu pergilah ke sana, Pak. Di sana banyak orang yang taat kepada Allah, dan kamu jangan kembali kepada temanmu, negerimu, karena negerimu negeri yang rusak, banyak orang yang melakukan dosa maksiat. Soalnya ini bahaya Pak lah. Ternyata kembali lagi kumpul dengan konco-konco sing rusak niku. Saya ini mungkin ketularan malih Pak, mungkin kumat malih mungkin. Nah, makanya niku harus hijrah mencari teman yang soleh dan solehah. Nah, niku. Jadi niku sebab istiqomah yang pertama kita berdoa ya pada Allah SWT. Terus yang kedua yaitu perbanyak teman yang soleh. Nah, banyak teman yang soleh. Lah duwe kanca soleh ki enak Pak. Misalnya jenengan metu dolan misalnya acara Tengawi ngoten Pak nggih. Tengawi ngono dolan Ngawi. Tapi gini kalau ngelak duwe kanca soleh kok mesti kok ngomah iki. Wah, iki kok teko Ngawi wis jam sekian. Engko salate dhuwur ning endi misalkan. Nah, niku mungkin mesti diperhitung nih Pak, lak duwe kanca soleh iki. Nah, tapi sebaliknya lah kancane awake dhewe yang glonjong ngoten niku wis mboten mikir salat kira-kira. Enggak mikir salat, engko salate ning endi wis ndak mikir. Nah, tapi butuh ilmu Pak, butuh ilmu dalam perjalanan itu bagaimana kita mengqosor jamak qosor salat itu kita harus paham nggih. Nah, niku karena Allah akan maringi keringanan dumateng kula jenengan sami nggih. Diberi keringanan kan iso qosor, jamak qosor. Nah, niku. Jadi insyaallah teman soleh itu manfaatnya banyak, Pak. Banyak sekali. Nah, niku. Bapak jamaah rahimakumullah. Selajengipun supados kula jenengan sami saged istiqomah nggih, saged istiqomah. Kita baca Al-Qur'an nggih dengan dimaknai dan mentadaburi Pak isi Al-Qur'an itu. Jadi apa yang kita baca itu kalau bisa jangan kita cuman baca tok gitu aja. Kita baca artinya yang ada terjemahnya itu Pak. Nah, nanti kan kita bisa mentadaburi Pak apa yang isi dari
Al-Quran itu, karena Al-Quran itu isinya juga petunjuk, maksudnya petunjuk bagi kita, bagi kita tentang yang halal, yang batil, semuanya ada itu. Jadi kalau kita cuman baca, memang bacanya saja merupakan suatu pahala, tapi alangkah baiknya kalau kita juga tahu artinya, kan sekarang kan Quran terjemah itu kan ada Pak ya. Nah niku. Jadi kita baca artinya, terus kita tadabburi kita apa makna dari maksud dari isi Al-Qur'an itu. Bapak, Ibu-ibu jamaarakumullah. Niki wonten sisi tanya jawab Biasanya sisi tanya jawab itu hampir separuh Pak. Karena namanya majelis ilmu itu lebih bagusnya tanya jawab Pak, supaya masuk gitu Nah, monggo lah, ini ada yang mau tanya. Monggo Mas David. Tapi nanti mendekat mawon. Kurang jelas. Nggih. Tadi kan Ustaz menjelaskan kalau sebaiknya kita mempunyai imam yang soleh agar bisa menjadi syafaat di surga nanti. Nggih. Itu kalau imam yang soleh, tetapi kalau dengan keluarga sendiri gimana? Gimana? Dengan keluarga sendiri gimana? Maksudnya kita itu ingin menyelamatkan keluarga kita yang ada di neraka. Kita apakah dengan tanda kutip boleh atau memang tidak, atau memang khusus untuk sahabat saja? Oh gitu ya. Jadi semua, insya Allah keluarga juga malah seharusnya malah keluarga Pak yang diambil dulu. Tapi kalau memang keluarga kita, anak-anak kita, bapak kita, ibu kita tidak seagama dengan kita, seakidah dengan kita tidak bisa Pak, tidak bisa. Tapi kalau keluarga kita itu ya juga iman kepada Allah SWT, misalkan ada dosa terus terpaksa, mungkin dosanya itu lebih besar dari kebaikannya, akhirnya terpaksa masuk neraka, kita bisa nolong Pak, insya Allah seperti itu. Nah ini kalau memang keluarga kita itu istilahnya nggak seakidah dengan kita nggak bisa menolongnya. Termasuk siapa itu, Rasulullah sendiri kan juga punya paman ya, paman Abu Thalib itu. Padahal pamannya sendiri ketika Rasulullah berdakwah itu juga diantar kemana-mana, terus ditemani. Tapi ketika dia mau meninggal nggak bisa Pak menolong. Sampai ketika mau meninggal itu ditanya seperti ini sama Rasulullah. Disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahai paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, karena nanti akan kujadikan alasan untuk membela engkau di hari kiamat. Ngoten. Tapi di situ ada Abu Jahal. Wahai Abu Thalib, apakah kau tidak senang dengan agama yang kamu? Akhirnya Abu Thalib lebih percaya kepada Abu Jahal. Akhirnya ya Abu Thalib terpaksa masuk neraka. Rasulullah SAW nggak bisa menolongnya. Tapi itu termasuk menempati neraka yang paling ringan Pak. Yang paling ringan saja itu api neraka itu ditaruh di sini Pak, sampai sini bun-bunannya itu umum itu yang paling ringan itu. Makanya ya kita itu jangan menantang-nantang neraka. Kan ada Pak, lihat di YouTube itu, saya nggak takut pada neraka, aku lebih baik di neraka daripada di surga bersama kamu. Sampai seperti itu ucapan-ucapan itu yang padahal kita kena air panas saja itu sudah
merasa kesakitan ya, apa itu kok nantang-nantang neraka. Itu jangan sampai seperti itulah. Monggo malih. Monggo, nggih Ibu. Nggih. Ya. Ya. Oh gitu ya. Insya Allah ya, walaupun dosa itu apa? Awalnya kita melakukan dosa, walaupun kesirikan ya, karena kan belum tahu. Tapi kalau setelah tahu, akhirnya bertobat, menghindari perbuatan, walaupun syirik itu, insya Allah Allah juga akan mengampuni dosa kita. Nah, dan termasuk dosa-dosa besar lainnya, kalau kita benar-benar bertobat, ya, insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita membawa dosa sepenuh apa bumi Pak ya, Bu ya. Nah, tapi kalau kita bertobat, insya Allah Allah juga akan membawa ampunan sepenuh sepenuh bumi pula. Niku. Jadi Allah itu lebih besar rahmatnya daripada murkanya, Pak. Nah, makanya kalau orang sudah umur-umur 40 ke atas itu nasihatnya ya jangan rahmat, Pak. Istilahnya ancaman Allah itu. Kalau nggak segera bertobat, kamu ini sudah umurnya sudah sekian, kamu harus segera tobat. Karena umur 40 itu lonceng pertama itu sudah bunyi, Pak. Umur 40 niku. Nah, terus umur 50 lonceng kedua juga sudah berbunyi. 60 lonceng ketiga. Nanti dan apa setelah lonceng keempat ini sudah apa nggak ada lagi Pak ternyata. Karena apa? Rata-rata umur manusia itu rata-rata ya di bawah 80 Pak ternyata. Berarti pun gawing Pak ya. Pun gawing banget nih. Nah niku. Monggo nggih. Kita siap-siap nggih. Kita siap-siap. Nah, terus kita, ya usaha itu supaya insya Allah Bu ya. Itu sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah su'ul khotimah tidak akan menimpa kepada orang yang istiqomah amalan lahirnya. Nggih. Awake dhewe ngeten iki kan istiqomah. Awake dhewe sering salat berjamaah, nggih. Terus sering menghadiri majelis taklim. Insya Allah itu sebagai usaha supaya kita istiqomah, nggih, istiqomah. Nah, niku. Insya Allah ngoten Bu. Ya, termasuk syirik pun kalau kita sudah bertobat ya. Maksudnya kalau kita melakukan syirik terus kita mati berarti dosa kita itu tidak diampuni. Tapi kalau kita sudah apa walaupun dulunya ya kan kita juga nggak tahu kalau waktu itu apa perbuatan ini adalah perbuatan syirik ya. Nah setelah kita mengaji ya, kita belajar akhirnya paham oh ternyata yang saya lakukan ini adalah sebuah kesyirikan. Akhirnya istighfar kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah, tobat-tobat bener, tobat nasuha ya, nggak mengulangi lagi. Insya Allah dosa kita, apa, walaupun itu perbuatan syirik akan diampuni, gitu. Insya Allah ngoten, walau alam bisawab. Oke, monggo. Coba kurang keras Bu, tidak dengar. Kenapa? Nggih.
Nggih. Nggih, karena mungkin kesalahan kita itu kan banyak ya, nggak hitung. Ya semampunya yang kita ingat aja, nggak apa-apa kita sebutkan, nggih. Nah, nggak apa-apa. Nah, karena termasuk penghapus dosa itu selain kita diberi ujian musibah itu apa juga istighfar. Mungkin kalau kita luput dari doa kita, istighfar kita ya, nanti Allah kita akan menggantikan dengan memberinya sedikit apa ujian lah ya ujian gitu. Nah insya Allah itu juga musibah atau itu insya Allah juga penebus dosa bu ya, penghapus dosa. Jadi makanya lah jenengan diuji nopo mawon sakit nopo uji dengan mungkin kurang rezeki ya insya Allah niku akan bisa menghapus dosa-dosa panjenengan sedaya. Ngoten nggih nggih ngoten nggih niki waktune pun masuk. Wah, ngoten nggih. Wah. Monggo iki. Mumpung tasik wonten wekdal. Nggih. Itu kita ini supaya dan pada usia bisa mudah untuk mengucapkan ya itu oh okay. Jadi kuncinya surga la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah gitu. Nah, dan apa seorang nanti apa apa ya akan masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah nggih. Nah niku. Jadi usahanya termasuk itu Pak. Istiqomah lahir dan batin nggih. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan yusabitullahi amanu biqauli sabit wal hayatid dunya wa fil akhirah nggih. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan apa keyakinan yang teguh. Nah, dengan apa? Dengan ucapan niku wow, la ilaha illallah. Insya Allah lah awake niku istiqomah gak lahir batin, nggih. Maksudnya lahir batin ini kita apa yang batinnya itu apa memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar niku. Aslinya niku. Maksudnya apa tauhidnya benar, keimanannya benar, insya Allah nanti ya kondisi kita pasti akan husnul khotimah. Sampai ayat itu ditafsiri langsung sama Rasulullah SAW apa ketika manusia apa di dalam kubur ya, akhirnya ditemui malaikat mungkar nakir ya, tapi dia mempersaksikan dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah. Itu makna apa keyakinan yang teguh. Jadi apa Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan keyakinan yang teguh. Mana ini tuh Pak? Dia memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, gitu. Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Insya Allah nanti kita akan mudah mengucapkan di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Niku, nah, pasti. Gitu. Nonton. Jadi niki di pesan nggih. Niki apa kelanjangan sami saged mempertebal ilmune awake dhewe termasuk akhlak Pak. Karena ilmu dan akhlak itu juga berkaitan Pak. Pun ngantos kita menuntut ilmu, paham ilmu, akhirnya akhlaknya kita rusak Pak. Kan banyak dong. Nah, itu kadang di sosial media itu orangnya ya pinter-pinter tapi akhlaknya kadang apa saudara kita mungkin menjelekkan yang satunya gitu. Yang satunya sering membid'ah-bid'ahkan yang engkau sebelahnya sering mengatakan itu Wahabi dan sebagainya pun ngantos seperti itu gitu. Nah, apalagi ini di era politik gitu. Politik boleh panas tapi majelis ilmu nggak boleh panas Pak ya. Nah, jadi niku. Jadi pun ngantos nggih.
Akhirnya saling fitnah sana sini nggih pun ngantos nggih. Nah, mulai pemimpin itu nggih yang paling baik nggih, yang paling baik dan tepat. Nah, memang pemimpin itu semuanya baik, Pak. Semuanya baik, insya Allah. Ya, saya nggak mengatakan ada yang, tapi semuanya baik. Tapi kalau bisa ya juga baik dan tepat ya, tepat karena kita sebagai seorang Muslim, kita juga harus memilih pemimpin yang punya kontribusi terhadap agama kita, Pak. Kalau nggak punya kontribusi ada agama kita kan dia iman-iman. Jadi AWD ya harus tepat, Pak. Siapa yang punya kontribusi terhadap agama kita itulah yang harus kita pilih. Semuanya baik insya Allah. Ngaten. Mbak pilih ngaten nggih? Nggih. Oh, moga, moga. Terkait ini dengan amalan. Misalnya ini, orang tua saya, misalkan orang tua itu kadang dulu belum melakukan sholat. Iya. Berarti kan amal yang bisa pertama kali itu kan sholatnya. Padahal orang tua itu misalkan tidak sholat. Terus kita itu untuk ingin menyelamatkan orang tua itu biar tidak masuk ke neraka. Bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan orang tua itu? Padahal dia tidak sholat. Oh gitu ya. Oke. Begini Pak ya. Ya kita kusnudun mada sama orang tua kita, nggih. Seorang meninggalkan sholat itu bisa jadi ada yang mungkin karena nggak percaya, nggak percaya kalau nanti ada hari pembalasan, nggih. Nah, itu bisa dikatakan kufur, nggih. Nah, tapi ada juga orang yang tidak mau sholat karena malas. Jadi insya Allah itu tidak sampai ke arah kufur, nggih. Nah, karena itu istilahnya apa ya? Bisa dikatakan keluar dari ketaatan, Pak. Nah, kita kusnudun mawon, nggih. Tetap kita doakan, Pak. Kita doakan semoga orang tua kita juga diampuni Allah SWT. Insya Allah doa anak ya, doa anak yang soleh itu insya Allah akan bisa mengurangi dosa-dosa orang tua kita di akhirat dan bisa menambah pahala insya Allah. Salam kusnudun mawon. Nah, prasangka baik mawon terus kita doakan mawon. Insya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dulu tidak sholat karena cuman malas saya, tapi tetap meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah tetap. Nah, bisa jadi, Pak. Nah, iya karena belum punya ilmu itu, Pak. Ya, itu. Ngoten nggih. Terus prasangka buruk kita doakan mawon nggih. Nah niku. Hanya Ustaz, Nggih. masih ada waktu 3 menit. Oh nggih, monggo. Kebiasaan yang kebanyakan orang tanpa disadari menghibah. Padahal menghibah itu kan dosa. Iya. Kalau kita menghibah seseorang, biar dosa kita itu hilang, kita minta maaf. Kalau kita belum minta maaf, bagaimana? Oh iya. Dosa Ya, ya. Betul. Ya. Ghibah itu kan termasuk merendahkan martabat orang lain, Pak ya. Juga mendolimi orang lain. Nah, kita yang kita lakukan memang pertama harus kita paling enggak minta maaf. Kalau kita mungkin malu atau mungkin yang kita hibah itu sudah meninggal, cukup kita doakan, Pak. Cukup kita doakan kebaikan kepada yang kita hibah itu, insya Allah. Terus kita juga merasa bersalah, ya Allah, ya beristighfar kepada Allah. Saya dulu telah menghibah si fulan, ya ampunilah saya. Terus kita doakan orang yang kita hibah itu, insya Allah itu bisa, bisa terhapuskan, Pak ya, dosa hibah itu. Pilih ngoten. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Nah.
Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya barokah, mudah-mudahan juga kita nanti diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Dan kita insya Allah nanti kita akan berhak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah SWT, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.